Terus terang saya heran dengan perilaku netizen di dunia medsos saat ini. Dalam tanda kutip, tidak semuanya ya. Justru membuli dan sinisme terhadap korban COVID-19. Waktu lalu beberapa hamba Tuhan meninggal dunia. Dan saat ini baru-baru saja sebuah sekolah teologi harus diisolasi karena disinyalir ada terpapar COVID-19 dan lain sebagainya. Malah seakan-akan memberikan stigma itu seperti kutukan Tuhan. Lucunya lagi, para apologet YouTube di dunia medsos, bisa saja saya sebut sebagai apologet tuber ya, bersama para followernya malah semakin bikin kisruh dunia persilatan medsos ini. Kesaksian nyata saudara, seorang jemaat sederhana di sebuah desa dari keluarga yang sederhana, di mana anaknya saya rekomendasikan dan diterima di sebuah sekolah teologi ya, di Jakarta, dipimpin oleh hamba Tuhan yang cukup dikenal, tapi hamba Tuhan tersebut juga dibully habis-habisan. Ia curhat, mengatakan sejak anaknya sekolah di sana, dia dibully oleh sesamanya. Kenapa kok sekolah di sana, itu kan hamba Tuhan yang viral waktu itu. Hingga suaminya bertanya, viral tuh apa sih? Saudara, kasihan. Dan dia bertanya kepada saya, bro, kenapa seperti ini? Sesama kok saling menjelekkan? Hamba Tuhan kok saling menjelekkan? Saya memberi nasihat, karena itu jangan melihat orang waktu di mimbar, tetapi dari buahnya lah engkau melihat orang itu. Karakter itu buah dari pengajaran. Ya, kemampuan dan pengetahuan teologi ya harus dibuktikan dengan karakter. Kalau tidak, nabi palsu. Saudara, kondisi Indonesia dan dunia saat ini tidak membutuhkan perdebatan dan perang ayat, tetapi membutuhkan gandeng tangan, menyatu dalam perbedaan. Beda itu bukan sama loh. Beda saling terima, menyatu. Dibutuhkan teologi situasi yang kontekstual, yang meneguhkan, meneduhkan, dan menguatkan sesama. Kita jangan meributkan hal-hal yang tidak esensi kekristenan. Yang satu berdoa menghardik virus corona, nggak usah diserang. Anda kan juga berdoa ingin supaya virus ini segera lenyap dari bumi ini. Hanya ekspresinya berbeda. Dan barangkali Anda lebih menekankan formalitas dan legalisme. Tapi intinya kan sama. Tidak penting meributkan ekspresi. Terpenting adalah kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus masih berkarya nyata dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi kalau ternyata Anda tidak percaya mukjizat dan karya Roh Kudus, ya jangan menyeranglah. Silahkan lanjutkan ketidakpercayaan Anda dan kuatkan jemaat Anda. Jangan menyerang yang masih percaya mukjizat dan karya Roh Kudus. Anak saya dua dengan karakteristik yang berbeda. Anak pertama kalau saya beri sesuatu, apalagi hadiah, dia tanpa ekspresi. Tenang saya, terima kasih papa, terima kasih mama. Dalam hati saya, wah ini Protestan dan Katolik ini. Tetapi anak yang kedua, ketika diberi sesuatu apalagi hadiah, waduh, dia lompat-lompat, menari-menari, peluk, cium. Dalam hati saya, wah ini Pentakosta ini dan karismatis ini. Dua-duanya anak saya sukai dan saya cintai, saya kasihi. Demikian juga Tuhan Yesus terhadap perbedaan denominasi. Saudara, mari belajar dari Rasul Paulus. Tatkala dia di Efesus, banyak orang percaya Yesus, tetapi banyak orang yang nyinyir dan menyerang dia dan membuli dia. Malah ada yang namanya Demetrius, pengusaha patung Dewi Artemis, saudara, membuat huru-hara. Ada sebuah pelajaran menarik dari kekisruhan itu. Sama dengan yang terjadi saat ini. Kisah Rasul 19 ayat 32. Sementara itu orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Nah sama kan seperti dunia medsos saat ini. Banyak sekali orang kutap-kutip sana sini, saling serang, saling kecam padahal nggak ngerti duduk perkaranya. Saudara jangan seperti itu. Bikin huru-hara saja di dunia persilatan ini. Ya. Nah menarik lagi kisah Rasul 20 ayat 1 dan 2. Apa yang dilakukan? Mari kita belajar. Setelah reda keributan itu,
Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka, dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Yang pertama adalah mengumpulkan jemaat muridnya, menguatkan mereka. Mari, dalam kondisi saat ini kita nggak usah ikut ribut mempersalahkan perbedaan yang tidak penting, tetapi mari kuatkan intern kita. Dan yang berikut, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Yang kedua, nasihati, tetap menguatkan. Jadi pertama kuatkan intern, lalu menjelajah untuk menguatkan. Ayo jelajahi dunia media sosial ini dan saling menguatkan. Jangan forward hal-hal yang hanya menimbulkan pertentangan. Nasihat untuk kita semua, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayo, mari ramaikan dan gunakan media sosial untuk membangun, menguatkan, meneduhkan, dan mengokohkan hati bangsa ini. Supaya tetap kuat berdiri teguh di dalam iman. Tuhan memberkati.